Angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki, PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut Wikwan itu nyogok apa enggak? Jadi begini, semalam saya itu dapat kiriman video. Ini cukup menarik karena yang mengirim itu bilang, Kang, coba deh tonton video ini. Karena video ini isinya sama persis dengan apa yang sudah Kang Si sampaikan di video-video sebelumnya. Ternyata ya memang benar ya. Mungkin teman-teman berpikir, siapa sih seorang Kang Si itu? Ya jujur saya sendiri memang bukan siapa-siapa ya. Bukan lulusan akademisi. Bahkan saya sendiri juga tidak pernah yang namanya masuk ke dunia kampus. Terus pokoknya seperti apa videonya, kita tonton nih videonya nih. Kita perhatikan ya. Wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, mungkin tidak akan terjadi kehebohan dan gonjang-ganjing yang berkepanjangan. Karena beliau mengatakan bahwa kita bukan mau mempersoalkan hasil dari pemilu, khususnya Pilpres, tapi kita ingin meneropong pelaksanaan pemilu ini untuk kita tahu di mana kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya. Lalu kita melakukan perbaikan untuk masa depan. Saya kira kalau seperti itu, kita semua menyambut gembira. Walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar, kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada 3 orang tokoh, ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut Wikwan itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini? Saya sebagai ketua partai PBB yang nggak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19%, 15% nih, keluarinnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Terus mau diangket KPU, KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ini bukan cuma sekedar angket, karena kita tahu bahwa kalau Pak angket atau interpelasi dilakukan, ujung-ujungnya kan bisa muncul pernyataan pendapat, di samping rekomendasi. Yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemakzulan. Nah, malam ini sih dari Pak Deddy kita nggak dengar pemakzulan, tapi dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Nggak ada kelanjutannya.
Padahal pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket. Itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya, di mana rimanya, nggak ada hasilnya. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tenggat waktu. Bisa aja sampai lewat, karena prosesnya kan lama. Ini masih reses, pembentukan panitia angketnya, segala macam, mengusulkan ini, paripurna, setuju atau tidak, pembentukan panitia angketnya, apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu panitia angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Sebab presiden habis masa jabatannya, menteri bubar, triumvirat bubar, yang ada tinggal Panglima TNI dan Kapolri, nggak tergantung pada masa jabatan presiden. Ya, akhirnya di tangan mereka lah kekuasaan negara ini dalam situasi vakum. Nah, itu yang saya kira harus kita pikirkan dalam-dalam tentang penggunaan dari hak angket itu sendiri. Kalau kita lihat juga sebenarnya pelaksanaan angket yang berdasarkan pada pasal 20A dari Undang-Undang 45 itu selain memang akan memakan waktu, tidak berujung, tapi gonjang-ganjing politiknya kita nggak tahu akan kemana. Pasti keributan-keributannya akan terjadi, protes-protes akan terjadi. Dan karena itu saya sebenarnya tidak cenderung mengatakan harus melakukan hak angket kalau memang hak angket itu ditujukan untuk hasil menyelidiki kecurangan dan ujung-ujungnya kan adalah hasil pemilu itu sendiri. Saya memang pernah berpendapat, yang tadi dikutip oleh Pak Refli Harun, itu tahun 2014 sebagai ahli dan dihadirkan di MK. Pada waktu itu saya mengatakan MK itu mestinya tidak lembaga kalkulator. MK itu bisa membatalkan hasil pemilu kalau pemilu itu kecurangan. Tapi pendapat saya itu ditolak oleh majelis hakim. Dalam putusan MK pendapat saya itu ditolak. Dan kalau pendapat itu sudah ditolak oleh majelis hakim, pendapat itu nggak bisa dijadikan argumen lagi di pengadilan. Kalau menjadi pendapat akademik di kampus ya boleh aja. Jadi secara hukum dia nggak bisa dipakai lagi. Sekarang ini kan sudah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang aturan-aturannya itu sudah berubah dari tahun 2014. Jadi siapa yang berwenang melakukan pengawasan, sudah ada Panwas, sudah ada Bawaslu. Kalau terjadi pelanggaran hukum, sudah ada Gakumdu. Kalau perselisihan, ujung-ujungnya baru ke MK. Jadi bukan berarti pendapat saya itu berubah tanpa dasarnya. Ada. Karena undang-undangnya berubah, ya pendapat saya berubah juga. Konteksnya 2014 saya nggak bisa lagi argumen itu dipakai sebagai argumen di pengadilan karena sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi bagi saya sebenarnya kalaulah ada anggapan bahwa pemilu ini terjadi kecurangan yang didalilkan itu TMS begitu ya silakan saja TMS itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dibuktikan. Walaupun memang kita mengetahui bahwa sistem pembuktian kita itu juga tidak mudah di Mahkamah Konstitusi. Karena kan hanya 1 minggu sesudah diumumkan tanggal 20 Maret nanti sudah harus mengajukan permohonan ke MK oleh pihak yang menolak hasil akhir yang diumumkan KPU itu sebagai objek sengketanya. Dan kemudian ya MK juga ada batas waktunya untuk memutuskan perkara itu. Apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang? Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Partai-partai punya kepentingan di situ. Mau menyelidiki kekurangan kelemahannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Apa nggak lebih baik diserahkan aja? LIPI misalnya sudah pernah membuat satu kajian terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau sekarang mereka diserahkan kepada BRIN atau dibentuk satu tim yang terdiri dari para akademisi untuk menyelidiki betul-betul sistem pemilu kita ini seperti apa yang idealnya. Ini kan sebenarnya dari tahun 99, 98 sebelum pemilu 99 sudah menghendaki pemilu kita itu dengan sistem distrik sebenarnya. Cuman saya sama Pak Arya saja yang ngotot begitu, yang lain nggak ada yang setuju. Sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, ya cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang.
Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri? Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya, pakai handphone. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi pemilih melaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku, nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap menyuap, tidak jadi sogok menyogok. Termasuknya juga tadi yang sudah dapat kursi berapa? Uang sogok, siangnya sogok siapa? Pemilihnya yang disogok, KPPS-nya sogok, atau KPU-nya yang sogok, atau seperti apa? Nah, jadi kalau ini sudah dibuka semua, bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu, lebih baik diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyelidikan dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Dan sekian Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan, ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, ya yang akan datang ini supaya hanya orang yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau nggak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Bagaimana supaya ini bisa maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98 yang bisa masuk ke arena politik, duit nggak punya. Bapak saya disebut di Jakarta ini nggak ada yang kenal nama bapak saya. Kalau Gibran disebut orang tahu itu anak Pak Jokowi. Tapi ya bagaimana? Tapi kalau sekarang sangat sulit untuk muncul ke permukaan, itu ya kecuali barangkali orang populer karena dia influencer atau dia artis atau dia apa direkrut oleh sebuah partai. Tapi ya kemampuannya seperti yang kita lihat di anggota DPR sekarang. Nah, gimana kita mampu melahirkan kader-kader politik yang kita harapkan nanti juga akan baik, ya direkrut dengan baik dan baik bagi kepentingan bangsa dan negara.